Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Area Koordinator, Area Manager, dan seluruh tim toko yang sudah hadir di tempat yang mulia ini. Semangat pagi, 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 semangat. Semangat pagi, saya Surya sebagai Kepala Toko Raya Cicalengka. Di sini saya hadir untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk kinerja toko saya selama bulan Oktober. Saya harus mengakui kenyataan bahwa di bulan Oktober toko kami mengalami penurunan yang signifikan dibanding bulan sebelumnya, yaitu minus growth 10% atau dalam rupiah 65 juta rupiah. Saya sebagai leader sini, saya sangat mengambil penuh tanggung jawab atas apa yang sudah saya capai di bulan Oktober kemarin. Hadirin sekalian, selama periode terakhir, toko kami mengalami penurunan. Lalu kenapa sih toko kami bisa mengalami penurunan? Ada beberapa hal yang sudah dievaluasi, di antaranya sebagai berikut yang menyebabkan toko kami mengalami penurunan sebanyak 10% dari periode sebelumnya. Yang pertama adalah perubahan pola belanja masyarakat yang biasanya notabene langsung datang ke toko karena berbagai macam e-commerce, belanja online, sehingga customer atau konsumen sekarang memiliki gaya belanja online dan cenderung untuk malas keluar dan diam di rumah untuk melakukan belanja online, sehingga hanya diam, duduk, dan belanjaan sudah datang ke rumah seperti itu. Yang kedua adalah penataan planogram di toko yang tidak maksimal. Bagaimana penetapan planogram di toko bisa tidak maksimal? Mungkin ada beberapa hal, mulai dari kesibukan, atau mungkin bisa jadi dari aktivitas yang padat di toko. Nah, seharusnya planogram ini bisa diatur tiap hari, tiap minggu untuk melakukan update. Kenapa? Karena dengan adanya planogram kita bisa tahu item-item apa yang belum terpajang, item baru apa yang harus dipajang dan tempatnya di mana. Sehingga ketika planogram sudah update, semua item yang harusnya terpajang sudah terpajang dan secara otomatis akan menaikkan sales kita. Yang ketiga adalah terjadinya out of stock. Apa itu out of stock? Out of stock adalah barang kosong. Barang kosong, di mana barang kosong itu ada dua, barang kosong di displayan atau di rak, atau barang kosong secara sistem. Nah, kita analisis nih, ketika barang kosong di rak, kita cari ke gudang, apa sih yang misalkan item apa sih yang harusnya ada di rak tapi belum terpajang sampai saat ini, dikarenakan tidak update-nya planogram seperti yang tadi dibahas. Selanjutnya adalah pelayanan aktif tim toko yang kurang maksimal di momen-momen rame. Contohnya, ketika momen-momen rame, customer dilayani hanya di kasir saja karena konsumen ketika mengantri dan personel toko sedang melayani tidak bisa double action melayani ketika melayani di kasir dan melayani di area sales seperti itu. Nah, sebagai kepala toko, saya memahami bahwa ini adalah sebuah permasalahan yang harus diperbaiki. Dan itu menjadi tanggung jawab saya untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar. Oleh karena itu, saya telah menyiapkan beberapa hal action atau beberapa langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut. Satu, memperkuat stock of name, mengkontrol stok supaya akurat, mendisiplinkan update planogram, serta meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan penempatan sip di momen-momen tertentu, serta menjaga kedisiplinan operasional sehingga semua berjalan sesuai rules atau aturan yang ada. Nah, saya yakin dengan penerapan langkah-langkah ini secara konsisten, kita bisa melakukan perubahan di bulan selanjutnya, bahkan sales kita bisa naik daripada bulan sebelumnya. Hadirin sekalian, penurunan kinerja ini adalah cambuk bagi kita dan pelajaran yang sangat berharga. Kita tidak boleh larut-marut dalam kesedihan, atau kita tidak boleh larut-marut dalam sales yang turun, tapi kita harus jadikan ini cambuk apa sebagai penyemangat kita, cambuk kita untuk
bisa menggapai target di bulan selanjutnya. Gitu. Hadirin yang saya hormati, saya berkomitmen penuh bersama tim untuk menjadikan rencana aksi ini berhasil membawa toko saya, membawa toko Raya Cicalengka menjadi goals di bulan selanjutnya. Nah, terima kasih hadirin atas waktu yang sudah saya sempatkan. Terima kasih waktu, perhatian, dan dukungan, serta kami berterima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah memberikan saran dan kritik kepada kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.